Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita bisa kembali bermajelis untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga niat kita dalam bermajelis seperti ini, ya. Mudah-mudahan ikhlas hanya karenanya, sehingga dari majelis yang mulia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak berkahnya, ilmu yang banyak pengaruh baiknya untuk diri kita maupun untuk masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati, kita teladani, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah akhlak. Manhajnya salaf, tapi mengapa akhlakmu berbeda sekali? Manhajnya salaf, tapi kenapa akhlakmu berbeda sekali? Ketika kita melihat ya judul kajian ini, maka di situ ada dua kata yang kita harus tahu maknanya. Manhaj dan akhlak. Kalau kita membicarakan tema seperti ini, manhajnya salaf, tapi mengapa akhlakmu berbeda sekali? Maka kita di sini akan membahas tentang ya tiga kata di situ, ya. Ada manhaj, ada salaf, ada akhlak. Apa yang dimaksud dengan tiga kata ini? Manhaj. Yang dimaksud dengan manhaj, ya, ini dalam bahasa berarti jalan, cara, metode. Inilah manhaj dalam bahasa Arab. Yarhamukallah. Adapun manhaj secara istilah, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan
Al-manhaju huwa at-tariqul ladzi rasamahu lana rabbuna fi kitabih. Manhaj adalah jalan yang dituntunkan oleh Rabb kita di dalam kitabnya. Jalan beragama yang dituntunkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Wa waddahahu lana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Dan jalan tersebut dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Wasara alaihi sahabatuhu wa man jaa ba'dahum. Dan jalan beragama tersebut telah dilalui, telah dijalani, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berjalan setelahnya, orang-orang yang datang setelahnya. Mimman nahaja manhajahum wa salaka tariqahum. Yang orang-orang tersebut berjalan di jalan yang sama. Ini manhaj secara istilah sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syekh Shalih Fauzan. Inti dari definisi manhaj atau makna manhaj secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah cara beragama, jalan dalam beragama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti para sahabat. Ini secara ringkas ya, secara mudahnya seperti itu. Manhaj adalah jalan atau cara dalam beragama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan praktek para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti para sahabat. Inilah manhaj. Kalau kita lihat ya, kalau kita fahami, kita renungi definisi ini, maka yang dimaksud dengan manhaj adalah beragama Islam dengan benar, beragama Islam dengan lurus. Artinya sangat luas. Beragama Islam dengan cara yang benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan praktek para sahabat dan orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mengikuti sahabat tersebut. Intinya bermanhaj adalah beragama Islam dengan benar, beragama Islam dengan cara yang lurus. Sehingga ketika ada orang beragama Islam dengan cara yang benar, maka bisa dikatakan manhajnya baik, manhajnya benar, manhajnya lurus. Tapi biasanya ya, di zaman ini, di zaman kita hidup ini, kata manhaj ini dipersempit maknanya. Maknanya menjadi sempit. Untuk menyebut apa? Untuk menyebut cara beragama dalam masalah-masalah khusus. Cara beragama yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan praktek para sahabat, tapi dalam masalah-masalah khusus. Kalau dikatakan orang ini manhajnya tidak lurus, biasanya ada masalah-masalah dalam agama yang dia selisihi, dia lakukan
tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan praktek para sahabat. Ya. Jadi kalau ada orang dikatakan orang ini manhajnya tidak benar, ya biasanya punya kesalahan-kesalahan dalam masalah-masalah khusus, masalah-masalah tertentu. Yang itu biasanya disebut dengan masalah manhajiyah. Bisa difahami dengan baik, ya? Bisa paham dengan baik? Masalah-masalah apa itu contohnya? Seperti misalnya contohnya bahwa sumber akidah itu ya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita mengambil akidah dari akal pikiran kita saja. Sumber akidah kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita mengambil akidah kita dengan logika tanpa ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sumber akidah kita akal saja, maka ini manhajnya tidak benar orang ini. Manhajnya tidak lurus, manhajnya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau ada orang yang mengatakan manhaj akidah bisa diambil dari mimpi, akidah bisa diambil dari mimpi. Orang mimpi, kemudian di dalam mimpinya dia merasa mendapatkan wahyu dari Allah. Di dalam mimpinya ada sinar yang sangat terang, dan sinar tersebut mengatakan, akulah Allah, aku memberikan wahyu kepadamu bahwa sesungguhnya, kemudian ya dia menyebutkan akidah. Kalau misalnya di dalam mimpi tersebut ada penjelasan tentang akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia ambil, maka orang ini manhajnya tidak lurus. Kenapa? Karena ini masalah manhajiyah. Ini masalah yang menjadikan orang berbeda. Orang ini ahlu sunnah atau tidak. Sumber akidah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Akal tidak bisa kita jadikan sebagai sumber akidah. Mimpi tidak bisa kita jadikan sebagai akidah. Wangsit, ada yang tahu wangsit? Dalam bahasa Indonesia, wangsit itu seperti ilham. Orang kalau bersemedi, tahu bersemedi, bertapa. Tahu bertapa? Ya, bertapa di suatu tempat dalam waktu yang lama, ya di gunung misalnya, ada suara. Itu wangsit. Suara tanpa rupa. Tidak ada orangnya, tapi suara saja. Tidak bisa dijadikan sebagai akidah. Akidah itu keyakinan, ya. Akidah itu keyakinan. Kalau ada orang yang demikian yang mengatakan wangsit bisa dijadikan sebagai sumber akidah, sumber keyakinan, maka orang itu manhajnya tidak lurus. Orang itu manhajnya tidak benar. Contohnya lagi, ketika seseorang berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu boleh ditakwil. Sifat-sifat Allah itu boleh ditakwil, maka bisa kita katakan orang ini manhajnya tidak lurus. Bisa dimatikan. Afwan. Atau diarahkan ke sana kalau pada mau. Taib. Apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa ditakwil? Kalau ada orang mengatakan sifat-sifat Allah itu boleh ditakwil, kita katakan orang ini manhajnya tidak lurus. Karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan praktek para sahabat. Para sahabat dahulu tidak pernah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, masalah apakah boleh kita merendahkan sebagian sahabat Nabi? Bolehkah kita mencela sebagian sahabat Nabi yang misalnya punya kesalahan, pernah punya kesalahan? Seperti misalnya Wahsy.
Apa kesalahan Wahsy? Membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membunuh? Wahsy. Bolehkah kita mencela Wahsy? Tidak boleh. Karena Wahsy sudah masuk Islam. Wal Islamu yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum Islamnya seseorang. Sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu adalah seorang ya tokoh di kaum musyrikin yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengaruhnya sangat kuat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sebab beliau dakwahnya secara sir sembunyi-sembunyi, di antaranya karena pengaruh sahabat Umar Ibn Khattab ketika beliau masih musyrik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking besarnya harapan beliau agar ada di antara Umarain masuk Islam, ya. Beliau berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada salah satu dari dua Umar ini, yaitu Umar ibn Khattab dan Abu Jahal. Akhirnya masuk Islamnya, Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Khattab. Sahabat Umar ketika itu memusuhi Islam, tapi setelah Islam kesalahan-kesalahan tersebut dianggap tidak ada. Kita tidak boleh mencela sahabat Umar ibn Khattab, ya, setelah beliau masuk Islam. Misalnya lagi, bolehkah kita mencela Hindun yang telah menggigit jantungnya Hamzah? Jadi jantung paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil, kemudian digigit oleh Hindun, kemudian setelah itu dia buang. Setelah itu dia buang karena saking bencinya ketika itu. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Bolehkah kita mencelanya setelah itu? Tidak boleh. Kalau ada orang yang mencela, ya salah, atau sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan orang ini manhajnya tidak lurus. Karena ahlus sunnah wal jamaah akidahnya tidak boleh mencela seorang sahabat Nabi walaupun dia dahulu pernah melakukan kesalahan. Kenapa kita tidak boleh mencela sebagian sahabat Nabi walaupun mereka pernah melakukan kesalahan? Karena mereka adalah anak didik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara cara kita adalah memuliakan semua anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencela salah satu dari mereka atau sebagian dari mereka, maka ada yang tidak beres dalam manhaj. Ada yang tidak beres dalam manhaj kita. Kalau kita mendengar ada orang mencela Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, kita harus bela sahabat Muawiyah. Ada yang mencela sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kita harus membela siapa? Sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kalau ada ya yang mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, maka kita harus bela sahabat tersebut. Kalau ada yang mengatakan dia kan pernah melakukan kesalahan, kita katakan kesalahan dia apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya kepada Islam, maka seakan-akan kesalahan tersebut tidak ada sama sekali. Ya. Siapa yang tidak pernah bersalah? Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan.
Sahabat Nabi juga demikian, mereka manusia. Ada kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tapi karena mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bela mereka. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Kepada semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjanjikan kebaikan. Dan para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-husna, kebaikan di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat Nabi, ya, kita katakan mereka adalah ahli surga. Karena Allah telah katakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Makanya kita tidak boleh mencela sedikit pun sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat ada orang-orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sebagian, kita katakan manhajnya orang ini tidak lurus. Apalagi kalau yang dicela adalah sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang mulia, seperti orang-orang Syiah yang mereka mencela sahabat Abu Bakar, mereka mencela sahabat Umar, mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mencela ibunda kita Hafsah, mencela sahabat Utsman ibn Affan, apalagi sahabat yang sekelas sahabat Muawiyah, jauh di bawah sahabat Abu Bakar, di bawah sahabat Umar, mereka celah habis-habisan. Ya, mereka adalah orang-orang yang manhajnya melenceng, menyimpang jauh dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara masalah manhajiyah, ya, yang kalau misalnya orang salah dalam masalah itu dikatakan manhajnya melenceng, adalah masalah taat kepada pemimpin. Bolehkah kita memberontak kepada raja yang sah, pemimpin yang sah, sultan atau amir yang sah? Kalau ada yang mengatakan boleh, maka kita katakan orang ini manhajnya tidak benar. Orang ini manhajnya tidak lurus. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajnya adalah benar-benar taat dan patuh kepada pemimpin dalam selain kemaksiatan. Isma' wa ati' wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dengarlah dan patuhlah, taatlah, maksudnya kepada pemimpin yang sah. Kalau di Malaysia ada perdana menteri, ada raja, kita harus patuh dan taat kepada aturan-aturan negara ini, dan itu akidah kita. Ya, kalau ada orang yang mengatakan boleh kita memberontak, maka kita katakan orang ini akidahnya atau manhajnya tidak lurus, dan banyak masalah-masalah yang seperti ini. Itulah yang disebut sebagai masalah manhajiyah. Ya. Makanya di zaman kita ini kata manhaj dipersempit maknanya menjadi cakupannya pada masalah-masalah yang apabila seseorang menyelisihi, maka dia dianggap manhajnya melenceng dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalnya, saya contohkan lagi, mungkin ini sangat penting. Apakah iman itu hanya ada di hati saja? Yang menentukan keimanan seseorang apakah hanya hatinya saja? Kalau dia salah menjawabnya, dia mengatakan iya, karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dada. Kalau dia mengatakan seperti ini, keimanan itu hanya di hati. Selain di hati, ya, itu hanya sebagai penguat saja. Intinya di hati. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, maka kita katakan orang ini manhajnya tidak benar. Manhajnya tidak lurus, tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal
mengatakan bahwa iman itu dibangun di atas 3 komponen. Apa ya bahasa? Masih bisa? Masih paham ya? Komponen, 3 komponen. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Ya, itulah keimanan. Gabungan antara 3 komponen ini, ya, itulah keimanan. Jadi, lisan kita mempengaruhi keimanan kita. Kalau lisan kita buruk, itu menunjukkan keimanan kita berkurang. Ada yang kurang dalam keimanan kita. Kalau perbuatan kita buruk, berarti mempengaruhi keutuhan keimanan kita. Karena iman itu dibangun di atas 3 komponen ini, ya, yaitu komponen amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Taib. Ini tentang manhaj. Jadi manhaj itu apa tadi? Arti bahasanya? Jalan, cara, metode, ya. Secara istilah mudahnya adalah cara beragama Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian manhaj di zaman kita ini menjadi dipersempit pada sehingga bisa kita definisikan, ya, manhaj menurut orang-orang sekarang, cara beragama Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan praktek para sahabat pada masalah-masalah tertentu yang disebut dengan masalah manhajiyah. Ya, dan ini, ya, ada beberapa masalah yang sebagiannya sudah saya sebutkan tadi. Itulah manhaj. Yang kedua, masalah salaf. Siapakah salaf? Salaf dalam bahasa itu artinya adalah orang yang hidup sebelum kita. Orang yang hidup sebelum kita bisa dikatakan salaf. Orang yang mendahului kita, itulah salaf. Ayah kita bisa dikatakan salaf kita. Kakek kita bisa dikatakan salaf kita. Apalagi orang-orang yang sebelumnya. Ini secara bahasa, salaf itu orang yang mendahului kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Ni'mas salaf laki ana." Orang yang paling baik, pendahulumu yang paling baik adalah aku. Kata Nabi kita Muhammad SAW demikian. Orang yang mendahuluimu yang paling baik adalah aku. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin berkata dengan perkataan yang salah. Secara istilah, salaf ada yang mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW saja. Generasi sahabat sahaja, itulah salaf. Karena mereka adalah pendahulu kaum muslimin yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang mendahului kaum muslimin yang paling mulia, paling utama. Makanya salaf digunakan untuk menyebut mereka, yaitu para sahabat Nabi. Kalau dikatakan ini manhajnya salaf, berarti orang ini cara beragamanya sama dengan cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan salaf ini adalah 3 generasi pertama. Apa itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka generasi salaf. Karena 3 generasi inilah yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan pujian khairun nas. Mereka adalah manusia yang paling baik. Dalam riwayat lain dikatakan khairul qurun. Ya. Generasi yang paling baik
adalah qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasiku yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Salaf, ada yang mengatakan mereka adalah 3 generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. 2 pendapat ini adalah 2 pendapat yang paling masyhur, ya, dan sebenarnya tidak masalah, ya, tidak terlalu ada pengaruh besar, ya, dalam perbedaan pendapat ini, karena kita katakan salaf itu generasi sahabat atau kita katakan salaf itu 3 generasi pertama, tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh yang berarti dalam perbedaan pendapat ini. Sehingga silahkan, ya, mengatakan salaf itu generasi sahabat atau mengatakan salaf itu 3 generasi pertama, tidak ada masalah, ya. Taib, ini yang berkaitan dengan salaf. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak dalam bahasa berarti keadaan batin seseorang. Akhlak dalam bahasa Arab itu keadaan batin seseorang. Dalam bahasa Arab, ya, ada kata-kata al-khalqu, ada kata-kata al-khulqu. Kata-katanya sama, ya, al-khalqu dengan al-khulqu. Al-khalqu dengan al-khulqu. Al-khalqu ini keadaan lahir, keadaan badan yang kelihatan. Kalau al-khalqu ini keadaan batin, al-khulqu keadaan batin. Akhlak itu dari sini. Akhlak itu bentuk jamak, ya, dari kata al-khulqu. Jamaknya akhlak. Keadaan batin seseorang itulah yang dimaksud dengan akhlak. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka akhlak adalah keadaan ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhulatin wa yusr min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyyah. Ini saya kesulitan membahasakan ke bahasa Malaysia. Keadaan yang terpatri kuat di dalam hati seseorang. Terpatri, paham? Melekat kuat. Keadaan yang melekat kuat pada jiwa seseorang, yang darinya muncul perilaku atau perbuatan dengan mudah dan ringan. Keadaan yang melekat kuat pada jiwa seseorang, yang karena keadaan itu akhirnya muncul perbuatan-perbuatan manusia dengan mudah dan ringan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Dia tidak perlu berpikir banyak untuk melakukan itu, karena dia sudah terpatri, melekat kuat di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Keadaan yang melekat kuat pada hati atau jiwa seseorang
yang dengannya dia bisa melakukan sesuatu dengan mudah, dengan ringan, tanpa berpikir panjang. Itulah akhlak dalam istilah. Kalau misalnya perbuatan yang dia lakukan dengan mudah tersebut perbuatan-perbuatan yang buruk, maka jadinya akhlaknya akhlak yang buruk. Kalau perbuatan yang mudah untuk dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita katakan akhlaknya orang ini baik. Itulah akhlak dalam istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Akhlak ini ya sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sangat perlu untuk memperhatikan akhlak ini. Karena akhlak ini pengaruhnya sangat besar. Apalagi ketika kita berdakwah. Ketika kita mengajak saudara-saudara kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus, untuk mengikuti hidayah sunnah, kita sangat memerlukan akhlak yang mulia. Akhlak ini seringkali pengaruhnya lebih kuat daripada ucapan kita. Ada orang yang pintar ngomong, pintar ceramah, pintar memberi kuliah, tapi karena akhlaknya buruk, akhirnya ucapannya tidak berkah, pengaruhnya tidak baik, pengaruhnya tidak kuat. Ucapan-ucapannya terlihat menarik tapi berlalu begitu saja. Masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Ada orang-orang yang akhlaknya sangat mulia. Ketika mengatakan sesuatu, ya, maka kata-kata itu seakan-akan menancap di hati kita. Kata-kata itu benar-benar masuk ke dalam hati kita. Dan kita ingat-ingat terus karena akhlaknya. Dan itu saya rasakan sendiri ya. Ketika saya di Madinah, ada syekh-syekh, ya, ada banyak syekh yang akhlaknya Masya Allah. Ada beberapa syekh yang kita tidak melihat ketinggian akhlaknya. Kita lihat akhlaknya biasa-biasa saja. Ketika mereka berbicara, kita bisa merasakan pengaruh dari akhlak tersebut. Ketika akhlaknya mulia, berbicara sedikit, kita ingat-ingat terus. Tapi ketika akhlaknya biasa-biasa saja, dia bicaranya banyak pun, kita banyak yang tidak, saya tidak banyak mengingat kata-katanya. Di masyarakat kita juga demikian. Ada dai-dai yang membawa kebatilan, tapi karena akhlaknya sangat mulia, orang-orang sangat kagum dengan akhlaknya, dakwah yang batil yang dibawa oleh dia diterima oleh masyarakat. Banyak tidak yang seperti ini? Sangat banyak, ramai ya. Sebaliknya, banyak dari dai-dai yang membawa kebenaran, karena akhlaknya buruk, akhirnya masyarakat menolak kebenaran yang dibawa oleh orang yang seperti itu. Akhlak ini pengaruhnya besar sekali. Makanya Allah menjadikan Rasulnya berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Bahkan bisa kita katakan ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagian dari mukjizat beliau.
Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita katakan sebagai sebagian dari mukjizat beliau. Di antara mukjizat Rasulullah adalah akhlaknya. Bagaimana tidak mukjizat? Selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Siapa yang bisa? Tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan, tidak senang dengan rasanya, Rasulullah diam, beliau tidak habiskan, tidak mencela beliau. Kalau beliau senang, beliau makan. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Siapa di antara kita yang bisa seperti ini? Bahkan seringkali ya kita kalau ditanya berapa kali kita mencela makanan, kita tidak bisa menghitungnya lagi. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencela makan. Akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada pembantunya. Pembantu di sini ada apa? Pelayan ya. Pelayan, pembantu sama. Tidak pernah mengatakan kepada pembantunya, "Kenapa engkau lakukan yang seperti ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini?" Tidak pernah menegur dengan kata-kata yang ini sebenarnya kata-kata yang biasa dan masih halus dalam pandangan adat kita. Kalau sahabat Ibnu Abbas ya itu tidak melakukan sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak lakukan ini. Kalau sahabat Ibnu Abbas melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai ya dengan adat ya, tidak sesuai dengan akhlak, beliau tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan yang seperti ini. Itu padahal kepada pembantunya. Bagaimana kepada istri beliau? Bagaimana kepada anak-anak beliau? Akhlak yang seperti ini ya. Ini suatu mukjizat ya. Kita ya sulit ya dalam sepekan untuk tidak marah kepada anak. 1 minggu saja tidak marah kepada anak itu sulit. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selama hidupnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Akhlak yang sangat tinggi seperti inilah. Karena itulah ya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tertarik dengan dakwah beliau. Tertarik dengan dakwah beliau dan mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya sangat mulia. Kemudian tutur kata beliau sangat sopan. Dalam menjelaskan sesuatu beliau juga sangat jelas. Ya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya akhlak ya. Akhlak ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bahkan dakwah dengan akhlak seringkali lebih mengena, lebih bermanfaat, lebih kuat pengaruhnya daripada dakwah dengan lisan. Anak ya beberapa kali menemui seseorang ini ya beberapa kali saya temui ya, dan ustadznya berbeda-beda. Seringkali saya mendengar, saya tidak senang dengan ustadz ini walaupun dia disenangi orang banyak. Saya tanya kenapa? Akhlaknya tidak baik. Ustadz ini tidak menghormati orang lain. Ada tamu datang ke rumahnya dicuekin. Gak tahu dicuekin dalam bahasa Malaysia apa. Tidak diperhatikan sama sekali. Diabaikan, ditinggalkan. Padahal sudah capek datang ke rumahnya. Karena akhlak, akhirnya dia tidak senang dengan ustadz. Padahal ustadz tersebut ustadz yang terkenal. Beberapa kali saya mendengar perkataan orang yang seperti ini. Makanya ya, kita sebagai orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, yang sudah semangat untuk menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan akhlak yang mulia.
Karena di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW adalah tentang akhlak. Bahkan ya, kalau kita lihat sangat pentingnya akhlak ini, kita melihat banyak sekali dalil dalam syariat yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Termasuk di antaranya adalah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus, tujuan utamanya di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Kalau kita mengaku bermanhaj salaf, harusnya kita menjunjung tinggi akhlak. Karena akhlak ini sangat diperhatikan oleh salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Aku diutus sebenarnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di situ ada kata-kata innama. Kalau dalam bahasa Arab ini dikatakan innama yufidul hasr. Innama itu mempunyai kegunaan untuk membatasi, memberikan pembatasan. Kalau kita terjemahkan ya, maka artinya adalah aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak yang mulia di dalam Islam ini. Maka jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita tidak perhatikan. Akhlak ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin bisa mencapai derajatnya orang yang ahli salat malam dan ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia. Jadi di sana ada orang-orang yang ahli sholat malam. Ahli sholat malam itu maksudnya dia semangat untuk sholat malam setiap malamnya. Dia selalu bangun dan sholat malam di setiap malamnya. Pahalanya sangat besar. Orang tersebut ahli puasa. Puasa-puasa sunnah dia lakukan. Ahli puasa. Di antara yang ahli puasa adalah orang yang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Berapa pahalanya? Sangat banyak. Tapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajatnya orang-orang itu. Bisa mencapai derajatnya ahli salat malam dan ahli puasa. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini benar-benar bisa mengangkat derajat seorang mukmin dan pahalanya sangat besar. Akhlak yang mulia bisa menjadi standar keimanan seseorang. Barometer, bisa menjadi tolak ukur. Apa ya bahasa Malaysianya? Kayu ukur. Payung ukur. Bisa menjadi payung ukur keimanan. Benar ya? Kayu. Oh, kayu ukur. Iya. Bisa menjadi kayu ukur keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah kaum mukminin yang paling baik akhlaknya.
ada ikatan atau keterikatan yang sangat kuat antara akhlak dengan iman. Kalau dia akhlaknya mulia, insya Allah imannya sempurna. Orang yang paling sempurna imannya, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya manhaj itu tidak bisa lepas dari akhlak. Manhaj itu tidak bisa lepas dari akhlak, karena akhlak ini termasuk di antara inti ajaran Islam. Dia berkaitan dengan keimanan. Dia juga salah satu tujuan utama Rasulullah SAW diutus. Makanya akhlak, ya, ini adalah bagian dari manhaj. Dan jangan sampai kita memisahkan antara akhlak dengan manhaj. Karena manhaj adalah cara beragama Islam yang lurus. Dan termasuk di antara inti dari Islam adalah akhlak. Makanya perhatikan akhlak yang mulia dan terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang terbaik di dalam Islam di antaranya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di dalam Islam, di antara usaha kita adalah dengan menerapkan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, bagaimana ya sesuatu yang seperti ini, keutamaannya, kemuliaannya kita tidak perhatikan. Kita sangat perlu memperhatikan akhlak yang mulia. Kita ingin menjadi manusia terbaik, di antara usaha kita adalah dengan memperbaiki akhlak. Kalau kita menjadi orang yang terbaik dalam akhlaknya, maka kita akan menjadi kaum mukminin yang paling utama, paling mulia. Akhlak yang mulia bahkan bisa menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang akhlaknya mulia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Hadis riwayat Tirmidzi dan sanad yang sahih. Sesungguhnya termasuk di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya akhlak yang mulia ini keutamaannya sangat besar. Kita ingin dekat dengan Rasulullah di surga. Kita ingin dikumpulkan dengan beliau di surga, dekat tempat duduknya. Maka perbaiki akhlak. Jadilah orang yang berakhlak mulia. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah mereka yang akhlaknya paling mulia. Akhlak yang mulia timbangannya paling berat di hari kiamat nanti. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan,
ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada suatu amalan yang timbangannya lebih berat daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini timbangannya paling berat di hari kiamat nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakannya demikian. Akhlak yang mulia adalah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Kita ingin masuk surga tidak? Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang pertama adalah amalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kedua adalah amalan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan. Akhlak bisa mengantarkan seseorang ke surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi bisa diraih, didapatkan oleh seseorang dengan akhlaknya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku menjamin aku menjamin seseorang bisa mendapatkan surga yang paling tinggi apabila orang tersebut baik akhlaknya. Liman hasuna khuluquh. Coba lihat ya, hadis ini ya hadis yang sahih, mengatakan bahwa surga yang paling tinggi bisa didapatkan oleh orang yang akhlaknya baik ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat baik ya, sangat penting bagi kita. Tidak ada dari kita yang tidak ingin tingkatan di surga yang paling tinggi. Kita semuanya ingin mendapatkan tingkatan itu. Dan di antara cara kita adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Jadilah orang-orang yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Ibadah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Orang yang berakhlak mulia tidak akan rugi. Dunia akhiratnya tidak akan rugi. Di dunia akan dicintai banyak orang. Di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi dengan akhlak yang mulia. Ya, musuh-musuh dakwah, mereka yang memusuhi dakwah yang benar ini, ya, banyak yang akhirnya berbalik menjadi pembela dakwah. Yang asalnya tadi sangat benci terhadap dakwah sunnah, banyak di antara mereka yang akhirnya membela dakwah sunnah. Kenapa? Karena akhlak. Karena mereka melihat akhlaknya orang-orang yang berjalan di atas dakwah sunnah ini, ya, akhlaknya jauh lebih baik daripada masyarakat awam. Tapi sebaliknya ya, banyak juga orang yang sudah masuk ke dakwah sunnah akhirnya keluar lagi. Dia meninggalkan dakwah sunnah karena melihat ya ada orang-orang yang akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Makanya ya kita harus benar-benar memperhatikan akhlak yang mulia ini. Di antara
kemuliaan akhlak yang baik sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah bahwa akhlak yang mulia ini ya bisa kita gunakan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang sangat banyak. Akhlak yang mulia ini bisa kita berikan kepada orang yang sangat banyak dan tidak akan habis. Berbeda dengan uang. Kalau uang sebanyak apapun uangnya kita bagi, lama-lama akan habis. Kalau akhlak tidak akan habis. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sanadnya hasan li ghairih, ya. Sanadnya sebenarnya lemah tapi banyak. Sanadnya banyak, kalau dikumpulkan bisa menjadi hasan li ghairih. Rasulullah SAW mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak mungkin bisa memberikan semua orang dengan harta kalian. Tidak akan kalian bisa membagi-bagi harta dan akhirnya semua orang bisa mendapatkannya. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa memberikan kebaikan kepada semua orang dengan wajah yang baik, wajah yang menyenangkan, dan akhlak yang mulia. Kalian bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang, memberikan kesenangan kepada semua orang, memberikan kebaikan kepada semua orang dengan wajah yang baik. Kalau bertemu tersenyum, ya. Ini sesuatu yang baik. Terlihat sesuatu yang biasa saja, tapi ini berpahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika engkau tersenyum kepada saudaramu, maka itu dianggap sedekah. Kelihatannya sesuatu yang biasa, tapi ini ya berpahala. Dan pahalanya sangat besar karena ini merupakan akhlak yang mulia. Ya, makanya perhatikanlah akhlak yang mulia. Dan sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa dengan akhlak yang mulia ini, orang yang benci kepada kita pun ya lama-lama ya nanti dia menjadi senang kepada kita. Rasulullah SAW juga demikian. Banyak di antara sahabat-sahabat beliau yang dulunya sangat membenci Rasulullah SAW, tapi akhirnya hatinya terbuka karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW yang sangat mulia. Kita kalau ingin ya menjadikan orang-orang ya senang dengan dakwah sunnah, maka perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang akhlaknya buruk. Kalau misalnya Ustadz, kita sering dirugikan karena akhlak kita ini. Kita sering disudutkan, kita sering dijadikan orang yang selalu kalah karena akhlak kita yang baik. Kita katakan, kelihatannya kita kalah. Tapi lihat ya waktu-waktu setelahnya. Lihat masa-masa setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan dakwah ini kalau kita mau bersabar. Dan ingat terus ya, ingat terus pahala yang bisa kita dapatkan dengan akhlak yang mulia ini. Pahalanya besar. Maka kita harus bersabar. Dengan akhlak ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita di sisinya. Saya contohkan di sini beberapa akhlak yang mulia ya. Seperti bersikap ramah kepada orang lain. Bersikap ramah kepada orang lain. Wajah kita ya kita jadikan selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Ini termasuk akhlak. Jangan sampai ya orang lain kalau bertemu di majelis kita atau masuk ke majelis kita, jangan sampai orang lain merasa asing. Jangan sampai orang lain merasa tidak diperhatikan.
Jangan sampai orang asing, orang lain yang masuk ke majelis kita merasa ini kok wajah-wajahnya serius semua. Ini wajahnya kok tidak bersahabat. Jangan sampai seperti itu, ya. Tapi harusnya kita menjadikan mereka orang-orang yang merasa dimuliakan di majelis kita, agar mereka tertarik dengan dakwah ini. Dan ingat-ingat terus, pahala yang kita dapatkan dengan akhlak yang mulia tersebut sangat besar, sangat berat, dan bisa menjadikan kita berada di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, berat. Iya, memang berat. Ini sesuatu yang istimewa. Maka memang kita ya memerlukan usaha yang kuat, usaha yang istimewa. Contohnya lagi adalah peduli dengan sesama, ya. Peduli dengan sesama maksudnya kalau ada seseorang teman kita ya membutuhkan tidak ada yang tertawa teman. Kalau ada teman-teman kita yang memerlukan bantuan, maka kita bantu. Ada teman sakit, kita jenguk. Ada teman misalnya dia perlu bantuan uang, maka kita kasih bantuan uang. Kalau kita mampu. Ustaz, kalau sudah dibantu uang tidak mau mengembalikan, Ustaz. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain, maka mintalah waktu. Mintalah waktu untuk mengembalikan, waktu yang jelas. Kapan akan dikembalikan? Sehingga ketika nantinya datang waktu itu, kita bisa menagih dia, meminta. Dan ingat di sini ada pengaruh pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain itu pahalanya seperti bersedekah dengan setengahnya. Bersedekah dengan setengahnya. Kita memberikan pinjaman misalnya kepada orang lain 100 ringgit, itu kita punya pahala sedekah 50 ringgit. Ketika jatuh tempo, tahu jatuh tempo? Jatuh ketika sampai waktu pembayaran, ternyata orang yang berhutang tidak bisa membayar, kemudian kita kasih waktu lagi. Waktu tambahan ini setiap harinya kita dianggap bersedekah dengan sebanyak uang yang kita pinjamkan. Setiap harinya. Setiap harinya kita dianggap, kita dicatat bersedekah dengan 100 ringgit. Makanya di sini kita perlu memberikan batasan. Kapan mau membayar hutang? Karena ada pahalanya di situ. Ada pahala yang besar yang akan kita dapatkan dari kita memberikan batasan waktu itu, ya. Sebelum datang waktu membayar, kita dianggap bersedekah setengah dari harta yang kita pinjamkan, dari uang yang kita pinjamkan. Kalau setelah itu kita beri penangguhan lagi, kita beri waktu lagi, kita beri kesempatan untuk membayar, kita tunggu dia, maka setiap harinya kita bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah ya senilai uang yang kita pinjamkan. Maka pahalanya sangat besar di sini. Apalagi kalau kita mau membebaskan dia, kita merelakan uang yang dia pinjam, kita sedekahkan setelah itu, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan jangan takut ya, uang yang kita sedekahkan akan hilang begitu saja. Uang yang kita sedekahkan mendatangkan pahala. Kemudian yang kedua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala
dan gantinya bisa berlipat-lipat. Orang bersedekah itu jangan takut ya. Selama masih mampu, maka bersedekahlah. Berikan sebagian dari uang kita. Jangan berikan semuanya, karena keimanan kita tidak sampai ke sana. Kalau iman kita sudah seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka tidak masalah kita sedekahkan semua uang kita. Tapi siapa yang imannya seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau menyedekahkan setengah hartanya, dan itu sangat berat. Siapa di antara kita yang pernah menyedekahkan setengah uang, setengah hartanya? Sulit. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk terus bersedekah, maka ini sudah sangat bagus. Sedekah sesuai kemampuan kita. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Termasuk di antara sifat seorang mukmin yang baik adalah ketika berinfak mereka tidak berlebihan. Mereka tidak berlebihan dan juga tidak terlalu hemat, ya, tidak terlalu hemat ya. Tidak terlalu jimat. Tidak terlalu jimat. Tapi mereka benar-benar berada di pertengahannya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu jimat. Tapi berada di tengah-tengah. Itulah ya di antara sifat seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ya contoh akhlak yang mulia adalah membahagiakan orang lain. Menjadikan orang lain bahagia. Walaupun dengan hiburan kata-kata kita. Kita membahagiakan dia dengan kata-kata. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang, tapi bisa juga dengan kata-kata. Kita berikan dia kata-kata yang menjadikan dia bahagia. Kita puji kebaikan-kebaikan dia misalnya, ya. Kita katakan bahwa dia adalah orang yang Masya Allah jasanya ya banyak, kebaikannya banyak, ya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia sehingga dia senang, dia bahagia dengan kata-kata itu, ya, tanpa kita harus berbohong, ya. Benar-benar apa yang kita katakan ini benar-benar hakiki, ya. Seperti ini dianjurkan di dalam Islam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya berikanlah kebahagiaan kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka hatinya bahagia, hatinya senang, dan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara ya akhlak yang mulia adalah akhlak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, seringkali ya yang pertama kali tidak senang dengan keadaan kita mengikuti sunnah adalah orang tua kita. Betapa banyak
orang tua yang akhirnya marah kepada anaknya karena anaknya ngaji. Dianggap ini kok kayak Islam yang keras, Islam garis keras. Ini Islamnya kok sepertinya radikal. Ini kok kayak teroris, ada jenggotnya. Kayak teroris, celananya ngatung ke atas. Sehingga orang tuanya menjadi tidak senang kepada anaknya. Tapi akhirnya keadaan itu berubah ketika orang tua melihat akhlak anaknya. Makanya ya kita harus berakhlak yang baik kepada orang tua kita. Bahagiakan orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua, kita usahakan untuk mewujudkannya. Kita usahakan untuk mewujudkannya. Orang tua misalnya ingin ya untuk diberikan sesuatu, kita berusaha untuk mewujudkan keinginan orang tua tersebut, agar ya benar-benar orang tua menjadi senang dengan kita, menjadi bahagia, dan akhirnya ya nantinya orang tua bisa mengikuti kebaikan kita, bisa akhirnya mendapatkan hidayah, terbuka hatinya untuk mengikuti kebenaran. Akhlak kepada orang tua ini ya sangat sangat penting di dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala merelakan haknya untuk ditauhidkan. Allah punya hak untuk diesakan, ditauhidkan. Tapi walaupun hak ini tidak dilakukan oleh hambanya, Allah tetap memerintahkan anak hamba tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya yang tidak menunaikan haknya Allah. Anak, ya orang tua, dia wajib mentauhidkan Allah. Tapi ternyata orang ini tidak mau mentauhidkan Allah, dia melakukan kesyirikan. Ini punya anak, dan orang tua ini memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Tetap Allah memerintahkan anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang demikian keadaannya disebutkan dalam surat Luqman, ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu, apabila ayah ibumu, mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, fala tuti'huma, maka jangan sampai engkau mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi ya pergauli keduanya dengan baik. Maksudnya tetap jaga, berbakti kepada keduanya, jaga hubungan baik, jaga muamalah yang baik kepada kedua orang tua. Padahal orang tuanya sudah memaksa anaknya untuk melakukan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tuanya hanya merokok misalnya. Itu jauh di bawah kesyirikan. Apalagi kalau orang tuanya misalnya suka marah-marah kepada dia. Itu jauh di bawah kesyirikan dosa itu. Apalagi kalau orang tuanya misalnya ya sering melakukan kemaksiatan, ya misalnya sering melihat sesuatu yang tidak baik melalui televisi misalnya, itu masih di bawah, jauh di bawah kesyirikan. Tidak menjadikan kita tidak hormat, tidak berbakti kepada orang tua kita. Kita harus tetap berbakti, kita harus tetap
berhubungan baik dengan orang tua, kita harus tetap berakhlak yang mulia kepada orang tua kita walaupun orang tua kita banyak melakukan kesalahan. Kemudian yang setelahnya di antara contoh ya akhlak yang mulia adalah akhlak menjaga lisan. Lisan ini sangat penting untuk kita jaga. Kita harus melatih lisan kita untuk berakhlak mulia. Kalau ada misalnya dai-dai atau ustadz yang lisannya kurang baik, jauhi. Karena itu akan berpengaruh kepada kita. Lihatlah ustadz-ustadz yang lisannya baik, bisa mengontrol lisannya, tidak suka mencaci, tidak suka mencela orang lain. Ustadz-ustadz yang demikian ya ikuti. Ya selama ustadz-ustadz tersebut ustadz yang bermanhaj salaf ya. Manhajnya lurus. Dan kata-katanya baik, kata-katanya halus ya. Itu adalah ustadz-ustadz yang bisa membiasakan lisannya dengan akhlak yang mulia. Kita ikuti ustadz-ustadz yang demikian. Kalau kita melihat ada ustadz yang kata-katanya kotor ya, kata-katanya tidak baik, mencela orang di depan umum ya, mencela orang, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain ya, dengan celaan-celaan yang tidak pantas, kita jauhi walaupun dia manhajnya sudah lurus. Kenapa demikian? Karena akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita. Akhlak ini tidak bisa kita pisahkan dengan manhaj. Akhlak ini adalah bagian dari agama kita, bagian yang sangat inti dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan antara lisan dengan keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata baik, atau kalau tidak bisa diam. Kalau tidak bisa mengatakan kata-kata yang baik, diamlah. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk. Makanya orang yang kata-katanya buruk, kata-katanya selalu mencela, merendahkan orang lain, ya, itu menunjukkan bahwa keimanan dia kurang sempurna. Ada yang tidak baik dalam keimanannya, ada yang kurang dalam keimanannya. Karena Rasulullah mengatakan demikian, kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harusnya dia mengatakan kata yang baik. Kalau tidak mampu mengatakan kata-kata yang baik, harusnya dia diam. Jangan ya mengatakan kata-kata yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin maksudnya menjadikan lisannya dan farjinya, dia menjaga benar-benar lisan dan farjinya dari sesuatu yang tidak baik, maka saya akan menjamin dia masuk surga. Saya jamin dia masuk surga kalau dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga farjinya, kemaluannya. Ini menunjukkan bahwa berakhlak dengan lisan itu sesuatu yang sangat kita perlukan, sesuatu yang sangat penting bagi kita, bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah akhlak memaafkan orang lain. Ini yang paling sulit biasanya para ibu. Memaafkan orang lain itu menjadi sangat sulit. Di kalangan ummahat ya lebih sulit memaafkan daripada yang laki-laki. Ini secara kenyataan di masyarakat seperti itu. Kalau perempuan tersakiti, itu sulit untuk melupakannya. Berbeda kalau laki-laki disakiti. Lebih mudah untuk melupakan. Saya kalau melihat ya masalah seperti ini ya, kadang-kadang saya bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan lupa ya, sering lupa saya. Sampai kesalahan orang lain pun sering saya lupakan. Orang kalau punya ya dari satu sisi ya, orang yang sering lupa itu kekurangan. Tapi dari sisi lain orang yang sering lupa itu merupakan kenikmatan, karena ya dia akan sering melupakan kesalahan orang lain kepada dia, sehingga dia mudah untuk memaafkannya. Ya. Saya kalau disuruh cerita 10 tahun yang lalu saya bagaimana, saya sudah lupa. Masa lalu bagaimana, yang saya ingat hanya waktu-waktu sedikit ya dari kehidupan. Saya waktu umur 7 tahun bagaimana saya sudah tidak tahu. Waktu umur 10 tahun bagaimana saya sudah tidak tahu. Yang saya tahu ketika itu saya sekolah di sana. Ketika umur sekian misalnya ya saya sudah menyelesaikan Al-Quran. Ketika sampai pada umur ini saya sudah sampai seperti ini. Yang saya tahu seperti itu. Selain itu bagaimana kehidupan di pondok saya tidak tahu. Saya lupa. Wallahu a'lam, antum bagaimana? Saya merasa saya sering lupa terhadap masalah-masalah yang terjadi antara saya dengan teman-teman. Saya sering lupa. Sehingga hal ini bisa menjadikan saya lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Dan memaafkan orang lain merupakan akhlak yang mulia. Dianjurkan di dalam Islam. Dan pahalanya juga sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pahala akhlak ini kepada dirinya. Tidak menyebutkan kadar pahalanya. Tidak menyebutkan besaran pahalanya berapa. Seperti apa pahalanya. Tidak disebutkan oleh Allah, tapi Allah mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan orang lain dan memperbaiki hubungan dia dengan orang lain, maka pahalanya tergantung Allah. Pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini tidak menjelaskan berapa pahalanya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala memaafkan orang lain. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua amalan itu akan dilipat gandakan ya pahala kebaikannya hingga 10 kali minimal, bisa sampai 700 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Itu menunjukkan bahwa puasa bisa Allah gandakan pahalanya hingga lebih dari 700 kali. Kemudian Allah mengatakan fa innahu li, karena puasa itu dilakukan oleh hambaku karena aku, karena mereka mengharapkan pahala dariku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Kata para ulama di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa besarnya pahala itu. Dan ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu sangat besar sekali. Karena Allah adalah zat yang maha luas karunia-Nya,
tidak hanya itu, Allah Maha Pemurah. Allah Maha menyayangi hambanya. Dan Allah Maha Asy-Syakur, yang banyak syukurnya. Banyak syukurnya itu maksudnya ketika membalas sesuatu, Allah membalas dengan sesuatu yang lebih. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Maha luas karunia-Nya, Allah Maha pemberi, Allah Maha pemurah, Allah Maha penyayang, Allah Maha bersyukur, maka ketika Allah memberikan balasan pahala, maka tentunya akan memberikan pahala yang sangat banyak. Begitu pula masalah memaafkan orang lain. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan orang lain dan mau memperbaiki hubungan dia dengan orang lain, maka pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan besaran pahalanya. Ini menunjukkan bahwa dengan memaafkan orang lain kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya kalau dikatakan, Ustadz, saya rugi kalau memaafkan dia, Ustadz. Kenapa rugi? Iya, nanti saya di akhirat saya tidak bisa nuntut lagi. Saya tidak bisa menuntut hak saya kepada dia di akhirat. Saya rugi kalau seperti itu, Ustaz. Kita katakan, kamu yang rugi kalau tidak memaafkan. Ruginya lebih besar. Kalau itu dikatakan rugi, kalau tidak memaafkan, rugimu lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau seseorang tidak mau memaafkan orang lain, di dunianya hatinya sakit terus. Kalau melihat wajah orang yang pernah menyakitinya, sakit lagi hatinya. Nanti ketemu lagi, hatinya sakit lagi. Ketemu lagi, sakit lagi. Tersiksa. Benar tidak seperti ini? Di dunia tersiksa. Di akhirat, kalau dia tidak memaafkan, benar dia bisa menuntut. Tapi yang didapatkan sesuai dengan haknya ketika di dunia. Sedikit. Haknya sedikit. Tapi kalau dia maafkan, Allah memberikan pahala yang sangat besar. Dia rugi harusnya. Ya rugi di dunia, di akhiratnya dapatnya hanya sedikit. Tapi kalau dia memaafkan ya temannya, kesalahan-kesalahan orang lain, benar di akhirat dia tidak bisa menuntut lagi. Tapi Allah memberikan pahala yang sangat besar. Apabila dibandingkan dengan hak yang bisa dia ambil dari orang lain di akhirat nanti, pahala Allah yang datang dari amalan dia memaafkan orang lain jauh lebih besar. Apalagi banyak pahala dari memaafkan ini yang lain selain ini. Seperti misalnya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah kalian memaafkan. Hendaklah kalian memaafkan dan lupakan kesalahan orang-orang tersebut. Bukankah kalian senang kalau Allah memaafkan kalian? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan banyak memaafkan kesalahan kita. Coba kalau ditanya, banyak mana kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita? Lebih banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa dosa yang kita lakukan? Berapa maksiat yang kita lakukan kepada Allah? Banyak. Tapi kesalahan orang lain kepada kita jauh lebih sedikit. Dengan kita memaafkan kesalahan yang sedikit tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahan kita yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain disebutkan, apabila kita memaafkan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maafkanlah mereka dan lupakan kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Dan orang-orang yang berbuat baik yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan orang yang melupakan kesalahan orang kepada dia. Ya. Betapa banyak ya pahala yang bisa kita dapatkan dari memaafkan orang lain. Betapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari memaafkan orang lain. Makanya kalau kita tidak memaafkan orang lain, maka kita akan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Intinya jadilah pemaaf. Itu akhlak yang mulia. Kalau kita memaafkan orang lainnya, beban hidup kita menjadi semakin ringan. Ada orang pernah bersalah kepada kita, kita katakan, ya Allah, saya ampuni dia karenamu. Saya maafkan dia karenamu ya Allah. Saya mengharapkan pahala darimu yang sangat besar. Kalau sudah ketemu, ya, maka kita akan tenang ketemu dengan dia. Dia yang bersalah dan kita sudah memaafkan. Dia yang sungkan dengan kita. Tapi hati kita sudah tidak tersakiti. Hati kita sudah tidak sakit ketika melihat dia. Kita katakan, dia sudah saya maafkan. Dan saya mengharap pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya akan dapatkan pahala tersebut di akhirat nanti. Hati kita ya ringan ketika bertemu dengan orang tersebut, juga kita tidak merasa sakit hati. Taib. Di antara akhlak yang mulia, ya, di antara contohnya adalah berbuat baik kepada pasangan kita. Istri kepada suami, suami kepada istri. Ini akhlak. Seorang istri berakhlak mulia kepada suaminya, seorang suami berakhlak mulia kepada istrinya. Dan ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan tentang suami yang baik kepada istrinya. Rasulullah mengatakan, khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling memuliakan istrinya. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang memuliakan istrinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istriku, dalam bersikap kepada istriku. Ini istri, ini suami ke istri. Adapun istri kepada suami, istri berakhlak baik kepada suami, ini juga sangat dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah pernah ditanya, ya, hadis ini hadis yang hasanun sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah pernah ditanya, ayyun nisa khair? Siapakah wanita terbaik? Kalau tadi Rasulullah mengatakan orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kalau ini Rasulullah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ini maksudnya wanita di sini adalah istri. Siapakah istri yang paling baik? Rasulullah SAW mengatakan, alladzi tasurruhu idza nazar. Istri yang paling baik adalah istri yang ketika suaminya melihat dia, suaminya senang, suaminya bahagia. Wa tuti'uhu idza amar. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu, maka istrinya mentaatinya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak membangkang, tidak melanggar perkataan suaminya di dalam dirinya dan di dalam hartanya yang suaminya tidak dia inginkan. Suaminya tidak menginginkannya. Ini istri yang paling baik. Lihat ya, semuanya berkaitan dengan akhlak. Semuanya ya ada akhlaknya di situ. Istri yang berakhlak mulia kepada suami, ya, maka suami akan senang kepada istri tersebut. Suami
akan melihatnya sebagai istri yang benar-benar membahagiakan dia. Ya, intinya ya, suami yang paling baik adalah suami yang paling baik dalam memperlakukan istrinya, begitu pula sebaliknya, istri yang paling baik adalah istri yang paling baik dalam berbakti kepada suaminya. Ya, ini akhlak yang harusnya kita jaga. Ya, jangan sampai ya ketika misalnya suaminya belum mendapatkan hidayah sunnah, suami tersebut ya melihat istrinya akhlaknya tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Ketika ketika istrinya belum mendapatkan hidayah, jangan sampai istri tersebut melihat suaminya akhlaknya kurang baik. Karena hal tersebut akan semakin menutup hati dia untuk menerima kebenaran, untuk menerima ajaran Islam yang benar-benar sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah akan terhambat. Dakwah tidak akan lancar ketika akhlak kita tidak baik kepada siapapun. Dakwah kepada istri kita, dakwah kepada suami kita akan terhambat ya, akan terhenti ketika akhlak kita tidak baik. Dakwah kepada orang tua juga demikian, akan sulit ya untuk diterima ketika akhlaknya tidak baik. Begitu pula ketika dakwah kepada masyarakat, ya, kalau akhlak kita tidak baik, maka dakwah kita juga akan semakin sulit ya. Kalau kita ingin dakwah kita benar-benar lancar, benar-benar disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka di antara kuncinya adalah menjaga akhlak yang mulia. Kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat ketika kita benar-benar berakhlak. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahuinya dan mempraktekkannya dalam kehidupan, ya, akan banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan baik dalam kehidupan kita dan bisa menyebarkannya dengan mudah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada soalan sampai 10 menit kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis ada segumpal daging atau hati, jika itu baik maka semua akan baik. Apakah jika hati kotor bisa karena maksiat itu mempengaruhi akhlak seseorang? Berkaitan dengan akhlak seseorang. Jelas, ya. Jelas sangat berkaitan dengan akhlak seseorang. Karena semua yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan itu sumbernya sebenarnya dari hati. Sumbernya sebenarnya dari hati. Kalau hatinya banyak melakukan dosa, maka dia akan sulit untuk menjaga akhlaknya. Dia akan semakin sulit untuk berakhlak mulia. Kalau hatinya ya banyak kotoran dosanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ada orang yang maksiat terus Ustadz, tapi terlihat akhlaknya baik. Kita katakan orang tersebut ya orang tersebut sebenarnya bisa lebih baik akhlaknya kalau hatinya bersih, kalau hatinya benar-benar sehat. Hatinya tidak sehat saja dia masih bisa menjaga akhlaknya. Bagaimana kalau hatinya benar-benar bersih? Sebaliknya Ustadz, ada orang yang maksiatnya sedikit tapi akhlaknya kurang baik. Kita katakan akhlak dia hatinya sudah bersih saja, akhlaknya kurang baik. Bagaimana kalau hatinya kotor? Akhlaknya semakin tidak baik lagi. Ya, dan semua itu tergantung hatinya, ya, tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka semua anggota badannya, semua amalannya akan menjadi baik, dan termasuk di antara amalan adalah akhlak yang mulia. Wallahu a'lam.
Bagaimana untuk melupakan kesalahan atau kejahatan orang lain terhadap kita, walaupun lisan kita telah memaafkan dia. Ya, memang ini butuh usaha yang kuat. Kita butuh melatih diri. Kita sangat perlu untuk melatih diri. Melatih diri agar kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Di antara caranya ya agar kita mudah memaafkan orang lain adalah dengan mengingat terus keutamaan memaafkan orang lain. Keutamaan memaafkan orang lain sebagaimana saya sebutkan tadi banyak. Ingat terus itu. Dengan mengingat keutamaan-keutamaan itu kita akan semangat untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, ingatlah kalau kita tidak memaafkan dia, maka kita akan rugi besar. Kita akan rugi besar. Kehidupan dunia kita akan semakin buruk. Di akhirat juga kita akan kehilangan ya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ruginya sangat besar. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa sebenarnya tanpa dia pun, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang tidak baik kepada kita, maka itu akan terjadi. Apa yang sampai kepada kita, apa yang kita alami, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehendaknya itu terwujud, itu membutuhkan perantara. Dan di antara perantara tersebut orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Misalnya ya, saya misalkan ketika ada orang lain menjadikan motor kita rusak. Menjadikan apa? Motor atau apa? Bicycle. Hah? Motor bisa ya? Bicycle. Motorcycle. Atau kereta saja, kereta. Kalau di Indonesia kereta itu lokomotif. Kalau di sini kereta mobil ya. Kalau di sana mobil. Ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita sampai akhirnya dia merusak kereta kita. Kita harus tahu bahwa Allah memang berkehendak seperti itu. Allah berkehendak pada waktu itu kereta kita rusak. Tapi untuk menjadikan kereta kita rusak, ya Allah perlu perantara. Dan perantara itu adalah orang yang meminjam kereta kita. Ada orang ini atau orang lain, ya, hasil akhirnya kereta kita akan rusak. Maka jangan sampai ketika orang tersebut merusakkan kereta kita, kemudian kita ingat-ingat orang itu terus. Kita ingat orang ini yang merusakkan kereta kita, kita ingat orang ini yang merusakkan kereta kita. Jangan ingat itu, ingatlah bahwa memang Allah menghendakinya demikian. Allah yang berkehendak, ada atau tidak ada dia, ketika Allah berkehendak kereta kita rusak, ya rusak. Sehingga yang menjadi kuncinya sebenarnya bukan orang itu. Yang menjadi sebab utamanya sebenarnya bukan orang tersebut. Orang itu hanya sebagai perantara agar takdir Allah terwujud.
Sebenarnya yang mempengaruhi, sebenarnya yang berpengaruh secara asasi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau kita ya bisa berpikir demikian, ya, kita hanya melihat orang-orang ini hanya sebagai perantara saja sebenarnya. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedunia ini ingin mencelakai kita, ingin menyalahi kita, tapi Allah tidak berkehendak, apakah akan terjadi? Kita katakan tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, orang sedunia ini ingin memberikan kebaikan kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang menyalahi kita juga demikian. Kalau ada 1000 orang seperti itu dan Allah tidak berkehendak, ya, untuk terjadinya sesuatu yang mereka inginkan, maka tidak akan terjadi. Makanya satu orang yang berbuat salah kepada kita, yang akhirnya ya kesalahan tersebut terjadi, sebenarnya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah, orang itu hanya sebagai perantara saja. Maka dengan berpikir seperti ini kita akan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Karena sebenarnya orang tersebut hanya sebagai perantara saja. Bukan dia yang menjadi sebab intinya atau sebab pokoknya. Wallahu a'lam, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, ya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Dan besok kita akan mulai, ya, di jam yang sangat pagi, yaitu jam 8, ya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan materi-materi yang kita akan sampaikan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kata-kata yang mungkin sulit untuk difahami atau kurang pantas untuk disampaikan, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu ya saya lakukan karena memang keterbatasan bahasa saya, ya, dalam bahasa Malaysia saya sangat terbatas sekali. Tapi yang saya inginkan di sini adalah bisa difahami dengan baik saja, sehingga nantinya bila antum ingin menyampaikan kepada orang lain bisa menyampaikan dengan mudah, ya, kepada masyarakat antum semuanya, ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan mudah dalam kehidupan kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.